Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah bertekun melalui keheningan. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersembahyang. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui penjawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak. Ia akan menaruh perhatian kepada orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya, tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Ayat hafalan untuk renungan pagi ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sahabat-sahabat Kristus, ada saat-saat dalam hidup di mana kita bisa merasakan rasa frustasi Ayub karena Allah diam. Yaitu ketika kita ingin mendengar suara Tuhan, namun permohonan kita tidak dijawab. Lalu, karena merasa tidak yakin apa yang harus dilakukan, kita berpikir, apakah sebaiknya saya menyerah saja dalam berdoa? Apakah saya berasumsi bahwa jika Tuhan tidak membantu saya harus mengambil tindakan sendiri? Kita bahkan mungkin merasa tergoda untuk menjadi marah terhadap Allah. Sahabat-sahabat Kristus, meskipun ini adalah respon normal, kita harus menolak ketiga kemungkinan tersebut. Kitab suci mengajarkan kita untuk bertekun dalam doa, Lukas 18 ayat 1, dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk kebutuhan kita, alih-alih hanya memikirkan diri sendiri, Filipi 4 ayat 19. Ini berarti kita dapat dengan aman berserah diri kepada Tuhan dan mempercayainya dalam pencobaan kita, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Sahabat-sahabat Kristus, kisah Ayub juga memberikan dorongan semangat, mengingatkan kita bahwa meskipun Tuhan diam, Dia mengetahui jalan yang kita ambil. Dan setelah Dia menguji kita akan tampil seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Sementara itu, kita harus berpegang teguh pada jalan dan hikmat Tuhan. Semakin kita menghargai firman-Nya, semakin kita akan mengikuti Dia dalam ketaatan.
ayat 23 ayat 11 sampai 12. Sahabat-sahabat Kristus, seperti Ayub, kita tidak mengetahui semua yang Tuhan lakukan di surga. Namun, Dia selalu bekerja demi kita. Dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran ini, marilah terus berdoa. Ingat, kita bisa mempercayai Tuhan ketika Dia tampak diam, karena Dia selalu bekerja untuk kebaikan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.